Sahabat yang baik, semoga kita berada dalam kewarasan yang prima. Dan inilah berita yang banyak menyita perhatian kita di hari-hari belakangan ini, selain pengadilan kasus Sambo dan kawan-kawan. Berita itu adalah aksi demo para kepala desa di Jakarta. Kedua-duanya, baik kasus Sambo maupun aksi demo kepala desa, punya persamaannya, yakni banyak dramanya. Kasus Sambo melahirkan pengadilan di luar gedung pengadilan yang resmi. Para pakar pidana, para pakar forensik menggelar sidang di stasiun televisi berhari-hari, juga dibumbui dengan tangis-tangisan para terdakwa yang disorot dan diulas berulang-ulang. Luar biasa. Adapun drama aksi demo kepala desa adalah siapa sebenarnya berada di balik aksi ini. Isu perpanjangan masa jabatan kepala desa sudah lama bergulir. Pertengahan tahun lalu, dari serangkaian diskusi yang digelar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Diskusi ini berangkat dari Rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 39 di Undang-Undang tentang Desa ini mengatur tentang masa jabatan kepala desa. Ayat 1 menyebutkan, jabatan kepala desa adalah 6. Di ayat 2 disebutkan, kepala desa dapat menjabat sebanyak 3 kali periode, baik itu berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Menteri Desa lalu beropini, dibandingkan menjabat 3 periode yang memerlukan 3 kali pemilihan yang penuh dengan dampaknya, bukannya lebih baik 2 periode saja, namun setiap periode masa jabatannya 9 tahun. Jadi jumlahnya sama saja, 18 tahun batas maksimal menjabat bagi kepala desa yang tentu berprestasi. Sederhana sekali kesimpulan ini. Lalu di mana letak dramanya? Lah, kalau itu memang keinginan pejabat pusat, keinginan para menteri, kenapa harus dibuatkan aksi demo yang seolah-olah adalah murni aspirasi dari daerah? Namanya saja drama. Tentu hal ini ada yang setuju dan ada juga yang membantah. Oh, itu bukan rekayasa. Dan penonton tetap saja memakai nalarnya dengan liar sebagaimana menonton pertunjukan teater yang sebenarnya. Tapi menurut saya, undang-undang tentang desa itu memang perlu direvisi. Namun bukan memperpanjang jabatan kepala desa, yang bisa nanti menular menjadi perpanjangan jabatan bupati, perpanjangan jabatan gubernur, dan akhirnya perpanjangan jabatan presiden. Menurut saya yang perlu direvisi adalah siapa sebenarnya yang berkuasa di sebuah desa, dan apakah orang yang berkuasa itu tidak bisa diseragamkan secara nasional statusnya, baik menyangkut tugas, wewenang,
masa jabatan, sampai pada bagaimana memilih mereka itu. Selama ini, mohon maaf saja, tidak ada keseragaman. Desa kita secara nasional mengenal pemimpin yang tidak sama statusnya. Mungkin juga gajinya tidak sama, apalagi luas wilayahnya. Di seluruh wilayah Indonesia ini ada yang disebut desa, ada yang disebut kelurahan, lalu ada yang disebut desa adat. Dan desa adat ini berbeda di setiap budaya, namun masuk dan diakui dalam undang-undang tentang desa. Semuanya berbeda statusnya. Wilayah yang disebut desa itu dipimpin oleh kepala desa sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang tentang desa. Pemilihan dilakukan secara langsung oleh warga desa. Dan ini yang banyak dikeluhkan sebagai akan mendapat dampak yang rentan terjadi perpecahan di desa. Sedangkan kelurahan dipimpin oleh lurah yang diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul camat dari pegawai negeri sipil, bukan dipilih. Masa jabatannya tentu saja tergantung bupati atau wakilnya itu. Seperti halnya pegawai negeri, lurah itu bisa dipindah sewaktu-waktu. Itu ada di pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan. Jadi status kelurahan itu berdasarkan peraturan pemerintah, sedangkan status kepala desa berdasarkan undang-undang. Baik undang-undang desa maupun peraturan pemerintah ini kebetulan sama-sama dikeluarkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang unik itu adalah desa adat. Undang-undang tentang desa tidak merinci wilayah desa adat, karena di setiap daerah itu berbeda adatnya. Di Sumatera Barat misalnya, desa adat itu disebut nagari. Ternyata wilayahnya setara dengan desa dan kelurahan yang dibentuk berdasarkan jumlah penduduk. Dengan status seperti ini, maka di Sumatera Barat ada 3 pilihan. Mau disebut desa, atau mau disebut kelurahan, atau tetap dengan sebutan nagari. Data tahun 2017 ada 230 kelurahan di Sumatera Barat, 120 desa, dan nagari banyak sekali, 821 nagari. Tahun 2018 jumlah nagari membengkak karena dimungkinkan ada pemekaran. Begitu pula desa dimungkinkan ada pemekaran menurut undang-undang tentang desa. Kalau di Bali lain lagi. Saya hanya menyebut 2 contoh saja, Sumatera Barat dan Bali. Data tahun 2017 ada 80 kelurahan di Bali dan 636 desa. Desa dan kelurahan itu wilayahnya sama-sama berdasar jumlah penduduk. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang berbeda hanya cara memilihnya. Yang satu dipilih langsung oleh rakyat, yang satu diangkat. Adapun desa adat di Bali yang disebut desa Pekramang. Tapi sekarang sepertinya mau dikembalikan lagi dengan sebutan desa adat. Jumlahnya ada 1493. Jauh lebih banyak dari desa yang digabung dengan kelurahan. Kenapa bisa begitu? Karena desa adat di Bali dibentuk bukan berdasarkan jumlah penduduk, tetapi berdasarkan komunitas yang memiliki 3 pura desa yang disebut Pura Trikahyangan.
ditambah dengan syarat punya kuburan tersendiri. Karena itu bisa jadi satu desa atau satu kelurahan terdiri dari 2 atau 3 desa adat. Wilayahnya pun memang tumpang tindih dengan desa dan kelurahan. Pemimpin desa adat yang disebut bendesa adat dipilih oleh warga desa berdasarkan musyawarah mufakat dalam sebuah paruma, bukan pemilihan secara langsung. Nah, ketika terbitnya undang-undang tentang desa ini, pemerintah Bali memilih untuk mendaftarkan desa, bukan desa adat. Jadi desa yang dipilih itu dalam pengertian yang di Bali disebut desa dinas. Sedangkan desa adat tidak dipilih untuk menyatu dengan undang-undang tentang desa. Kenapa belakangan ini muncul seolah ada ketidakadilan dari apa yang disebut dengan desa, kelurahan, dan desa adat? Itu karena ada dana yang mengalir ke desa bermiliar-miliar. Lalu masalah uang ternyata. Desa dan kelurahan juga nagari di Sumatera Barat. Ada dana desa dari menteri desa. Meski penyalurannya berbeda, juga pertanggungjawabannya berbeda. Kalau kelurahan bertanggung jawab ke bupati lewat camat. Sedangkan dana untuk desa, program dan pertanggungjawabannya ke warga desa lewat baliho yang dipasang di jalanan. Kita bisa lihat di sudut-sudut strategis desa itu ada baliho yang menunjukkan program dan pertanggungjawaban dana desa. Sementara itu desa adat di Bali karena tidak didaftarkan ke dalam undang-undang desa, dananya diambil dari APBD. Dan Pemda Bali membentuk dinas khusus yang disebut Dinas Pemajuan Desa Adat. Barangkali di luar Bali tidak ada dinas seperti ini. Nah, kenapa tidak persoalan ini saja yang diseragamkan dalam revisi undang-undang tentang desa dibandingkan urusan masa jabatan yang disebabkan tergiur berebut dana miliaran rupiah itu? Dahulu, sebelum adanya kucuran dana desa, semua pemimpin di desa punya sikap mengabdi ke desa. Istilah di Bali sering disebut ngayah, artinya bekerja dengan sukarela tanpa mementingkan gaji. Semuanya untuk kemajuan desa. Apakah itu lurah dan kepala desa, sama-sama disebut sebagai aparat pemerintahan terdepan di masyarakat. Sedangkan kepala desa adat yang di Bali disebut bendesa adat cuma mengurusi masalah-masalah adat dan agama. Sekarang kepala desa minta tambahan masa jabatan sampai 9 tahun dan berdemo ke Jakarta. Kok tidak mengajak lurah? Jangan-jangan status desa yang belakangan ini berubah menjadi lurah mau dipersoalkan kembali, akan balik lagi menjadi berstatus desa demi berebut uang miliaran itu. Beginilah jadinya kalau aliran dana mengucur terus ke desa, sementara wajah desa itu sendiri tidak seragam. Ini yang menurut saya lebih penting diperbaiki dibandingkan mengkaji masa jabatan yang panjang itu. Jabatan terpanjang dalam pemilihan pemimpin di Indonesia. Demikian urun rembug saya kali ini. Sampai jumpa dan ikuti terus channel saya ini.
like, share, dan subscribe. Sahabat yang baik, saya membicarakan ini karena bersinggungan dengan adat dan budaya yang ada di Bali. Dan pasti juga nanti akan bersinggungan dengan agama. Karena di Bali ada desa, ada kelurahan, dan ada desa adat. Sudah ada riak-riak kecil yang menginginkan status kelurahan diubah menjadi status desa. Dan itu memang dimungkinkan menurut undang-undang desa. Semuanya untuk menjaga ketentraman dan kedamaian di desa. Salam waras, Rahayu.